Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih ayah bunda dan kakak-kakak semua yang sudah meluangkan waktu hadir di Zoom pada siang hari ini. Baiklah, kakak-kakak semua, sebelum kita mulai untuk silaturahmi pada Zoom siang ini dalam tema review pemantapan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, alangkah baiknya kakak-kakak yang sekiranya tidak ada kepentingan yang ini silahkan dibuka kameranya Kak. Jadi kita niatkan untuk silaturahmi. Dengan silaturahmi kan kita akan membawa keberkahan untuk kita semua. Monggo kakak yang belum buka kamera dipersilakan buka kameranya. Baik kakak, sebelum kita mulai jenis yang ini, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kakak, semoga dengan silaturahmi hari ini dalam tema review pemantapan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki membawa amal jariah untuk kita semua dan membawa keberkahan untuk kita semua. Sebelumnya kita di sini ada nasib menuju Baitullah. Saya beri aba-aba dulu untuk kakak. Duduk yang nyaman, tangan kanan ditaruh di sebelah kiri. Kemudian nanti ketika ada gambar Ka'bah, tangan kita ke depan. Bayangkan kita memegang kain kiswah di sana, dan kita bayangkan kita berada di sana. Selanjutnya, kita berdoa dengan mengadah tangan ke atas, berdoa dari hati kita, semoga Allah segerakan kita berada di Baitullah. Baik kakak semua, kita nasib Baitullah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua semoga Allah ijabah kita segera hadir ke Baitullah. Baik, kakak semua di sini kurang lebih 1 jam ke depan akan dibersamai oleh saya Ena dari Kota Bogor. Di sini saya tidak sendiri, saya akan dibersamai oleh seorang yang sangat luar biasa. Jauh dari sebelum bertemu dengan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, beliau hanya seorang guru madrasah swasta di salah satu pondok pesantren hafalan Al-Quran dan hadis di kota Jombang, Jawa Timur. Beliau seorang guru swasta yang bergajikan 1, terlilit amanah ratusan juta rupiah, hidupnya gali lubang tutup lubang dan penuh dengan permasalahan-permasalahan. Wasilah beliau bertemu dengan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, mempraktekkan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki dengan sungguh-sungguh, yakin dan istiqomah. Allah hadirkan dalam kehidupannya keberkahan dan keajaiban. Di antaranya, Allah mudahkan beliau bisa hadir ke Baitullah setiap tahun 9 kali bersama keluarga. Allah lunaskan amanah beliau satu persatu dengan cara ajaib. Allah mampukan beliau mendaftar Haji Plus bersama pasangan tercinta. Allah mampukan beliau memiliki 2 toko perlengkapan bayi dan anak yang bermodalkan lebih dari 2 miliar. Allah mampukan beliau memiliki perlengkapan bayi dan anak. Beliau adalah mitra Armina Daily dari tahun 2018. Mitra beliau mencapai ratusan, baik dalam negeri maupun di mancanegara. Beliau juga sebagai konsultan DKR, wasilah menjalankan bisnis Armina Daily. Total penghasilan beliau 200 juta dan top 5 mobil stokis, raih reward cash 27 juta, mendapat apresiasi tur dalam negeri Bali dan tur luar negeri Singapura. Adapun sepulang dari gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah, Allah mampukan mengamanahkan kendaraan CR Pajero Sport terbaru. Baiklah, ayah bunda dan kakak-kakak semua, kita simak video profil beliau.
Baiklah, ayah bunda dan kakak-kakak semua, tidak perlu berlama-lama, kita hadirkan beliau yang sangat luar biasa, Bunda Eli Junita. Assalamualaikum Bunda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ena. apa kabar Bunda? Alhamdulillah semakin sukses, sehat, kaya, dan berkah. Allah Allah Akbar. Akbar, amin, ya Rabbal Alamin. Iya Bunda, ini di Zoom siang ini temanya review dan pemantapan ilmu dasarnya keajaiban rezeki. Mungkin di sini kakak semua ada yang belum eh, paham untuk apa sih ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki dan cara mempraktekannya. Mungkin di sini kakak-kakak semua ada yang ingin bertanya langsung ke Bunda. Monggo Bunda, lanjut. Baik, Kak Ena, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semuanya, ayah bunda yang sudah hadir di Zoom pada siang hari ini, terima kasih. Sudah ada 118 orang ya yang hadir di Zoom meeting pada siang hari ini. Alhamdulillah, yakinilah yang Allah hadirkan saat ini adalah pilihan Allah. Karena dari ribuan orang yang kami undang untuk bisa hadir siang hari ini, hanya kakak-kakak lah yang dimampukan sama Allah untuk bisa hadir di Zoom pada siang hari ini. Mohon izin kakak-kakak ya, di sini siang hari ini kita akan ada sedikit perbedaan dengan Zoom-Zoom sebelumnya. Ini adalah rangkaian terakhir ya, mewadahi kakak-kakak yang apa namanya mengajukan jadwal konsultasinya banyak sekali sehingga kami mewadahi untuk melakukan Zoom pada siang hari ini. Jadi yang kemarin kakak-kakak belum sempat bertanya jawab karena ketika di Zoom kelas 1 sampai lanjutan kemarin ya mulai hari Senin sampai hari Jumat kakak-kakak hanya menyimak ya mendengarkan ilmu yang sudah disampaikan oleh guru besar kami. Nah, hari ini siang ini kakak-kakak kami berikan kesempatan untuk bisa langsung tanya jawab dengan kami. Jadi kita tidak memberikan materi tetapi langsung saja nanti kita mulai dengan sesi konsultasi ataupun sharing dan tanya jawab. Jadi di sini sekali lagi tidak bermaksud menggurui siapapun ya Kak ya. Saya yakin kakak-kakak yang hadir di Zoom siang hari ini tuh jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa dari kami. Kami hanya mencoba untuk berbagi, membagikan ketika ilmu DKR kami dapatkan, kemudian kami praktekkan dengan sungguh-sungguh yakin dan istiqomah. Alhamdulillah Allah benar-benar hadirkan keberkahan dan keajaiban demi keajaiban dalam kehidupan kami. Nah, itulah nantinya akan coba kita bagikan. Ya, jadi kita di sini berbagi, tidak bermaksud menggurui siapapun dan niatkan kakak-kakak kehadiran kakak siang hari ini agar mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat dari pertemuan kita pada siang hari ini, niatkan. Hari ini duduknya kita kurang lebih sampai nanti jam setengah tiga ya, 1 jam ke depan kakak-kakak niatkan untuk silaturahmi. Kakak-kakak niatkan untuk thalabul ilmi, untuk belajar. Ya, karena apa? Karena ketika kita niatkan ini untuk sebagai silaturahmi akan menjadi amal soleh, bukan amal salah. Dan ketika kita niatkan untuk silaturahmi, Masya Allah, fadilah dari silaturahmi itu luar biasa. Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki, Allah akan panjangkan usia kita, dan Allah akan jauhkan kita dari segala macam keburukan atau bala ataupun malapetaka. Dan ketika kita niatkan untuk silaturahmi, kakak-kakak semuanya, mohon izin bagi yang benar-benar tidak berhalangan secara syar'i, tidak ada izin, ya, tidak ada kegiatan yang benar-benar tidak memungkinkan kakak untuk buka kamera, mohon dibuka kameranya. Karena yang namanya silaturahmi, kita walaupun secara online ya Kak ya, kita sebisa mungkin bertatap muka. Oh ini toh yang namanya Kak Eli itu ya, yang biasanya share informasi di grup. Oh ini yang namanya Kak Ena. Ini yang namanya kakak-kakak konsultan semuanya itu akan tahu wajahnya. Nah, kami sudah buka kamera, maka kakak-kakak sebagai peserta DKR yang kami dampingi juga mohon berkenan untuk buka kamera, biar kami juga tahu wajahnya kakak-kakak semuanya.
Ya, kalau kemarin kita hanya melalui chat-chat di WA, nah sekaranglah kesempatan kakak untuk langsung bertemu dengan kami, untuk bisa bersilaturahmi dengan kami, untuk bisa langsung sharing konsultasi maupun tanya jawab dengan kami. Nah, peraturannya nanti untuk sesi ini kami dulukan yang benar-benar baru mengikuti kajian ilmu DKR di minggu ini. Jadi mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kemarin. Nah, itu yang kami utamakan. Untuk bagi yang kayak alumni yang masuk di sini, yang sudah bergabung juga, silakan untuk ditahan dulu. Karena kakak-kakak sudah punya apa namanya media sendiri ya. Nah, di sini siang ini khusus untuk peserta yang benar-benar baru yang memang butuh pemahaman ilmu DKR-nya maupun ilmu tentang bisnis syariah Armina Daily-nya. Jadi kita gunakan benar-benar ya Kak ya. Nanti aturannya adalah kakak-kakak bisa raise hand. Di sini bisa kakak angkat tangan di reaksi maupun di obrolan ya. Silakan di raise hand, kemudian kita akan bukakan dari sini. Kakak sebutkan nama, dari mana, dan siapa konsultan kakak. Biar kami tahu bahwa kakak itu didampingi oleh konsultan kami bernama siapa. Itu ya kak ya. Jadi itu aturannya, maka dimulai saja karena ini nanti juga jam setengah tiga saya harus segera undur diri karena harus menghadiri arisan dengan guru besar kita. Nanti saya mau keluar kota ke Kota Pandaan ya. Jadi dimaksimalkan. Dan ini adalah sesi terakhir Kak. Setelah adanya Zoom ini, nanti grup akan kami bubarkan dan akan kami isi kembali besok dengan peserta DKR yang baru yang akan mengikuti DKR di hari Senin depan. Seperti itu ya. Jadi benar-benar maksimalkan ketika diberi wadah seperti ini, jangan diabaikan. Nanti kalau setengah-setengah paham, maka ketika mempraktikkan juga akan setengah-setengah, hasilnya pun juga akan setengah-setengah. Tetapi ketika kita paham, maka nanti kita juga akan yakin, maka dengan keyakinan itulah yang akan menarik keajaiban rezeki dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu ya Kak Ena aturannya. Sementara bisa dimulai Baik, sesi tanya jawabnya. Boleh juga ditulis di kolom komentar biar bisa cepat ya pertanyaannya biar kita bisa langsung jawab. Karena waktunya terbatas ya Kakak, mohon dipergunakan sebaik-baiknya. Dan mohon sekali lagi buka kamera biar tidak memunggungi kita ya. Kalau kita bicara Kakak tutup kamera, nah nanti ibaratnya saya juga tutup kamera gini enak apa enggak kira-kira Kak ya lihat. Saya ngomong tapi nggak ada wajah saya gitu ya. Jadi coba kakak-kakak buka biar kita sama-sama bisa memandang walaupun hanya melalui layar HP maupun laptop kakak-kakak semuanya. Itu Kak Ena, bisa dimulai. baik, Bunda. Ya. Untuk kakak semua yang sudah mengikuti kajian DKR 123, dipersilakan untuk bertanya, Kak. Ini adalah waktu yang tepat untuk bertanya. Mungkin kakak selama ini bingung gimana sih cara mengamalinya, atau mungkin yang sudah kakak amalkan belum eh, semuanya. Terus apa aja gitu. Ini waktu yang tepat, Kak. Mungkin kemarin kita waktu berilmu dengan guru besar kita hanya menyimak. Sementara mungkin sementara kakak ada pertanyaan yang belum kakak sampaikan, caranya seperti apa atau bagaimana. Monggo kak, dipersilakan angkat tangannya kak, present atau reaksi, atau boleh tulis di kolom komentarnya. Nanti saya bacakan. Ya, silakan Kak dipergunakan betul-betul waktunya. Rugi nanti kalau ketika kakak hanya ngilmu tapi tidak paham ilmunya, akhirnya tidak paham juga untuk prakteknya dan nggak paham juga untuk maksudnya apa kita di sini. Nah, kami kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap sudah paham semuanya. Gitu ya. Jadi silakan kakak raise hand, kakak angkat tangan, pakai yang ada di layar HP kakak ya, atau layar Zoom ini. Di sini ada reaksi. Di situ nanti kakak bisa pilih angkat tangan gitu. Nanti akan kami kelihatan siapa yang mau bertanya. Gitu ya. Ya ini Saya hitung mungkin sampai 10, nanti kalau nggak ada yang bertanya berarti saya anggap paham. Kita bisa akhiri. Bagi Kak Lilis Holiso dari Cianjur mau bertanya. Mungkin nggak bisa resen kali Kak Ena ya. Coba saya cari Kak Lilis. Sebutkan nama, kemudian konsultannya siapa, kakak dari mana.
Ini benar-benar untuk yang baru ya Kak ya, yang sudah alumni mohon tidak bertanya dulu. Jadi utamakan yang alumni. Diutamakan Ini yang baru utamakan yang menyimak. peserta, ya peserta. Silakan Kak Holiso. Ya, Kak Lilis Holiso. Sudah saya buka mic-nya, bisa ditekan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya saya Lilis dari Cianjur, konsultan saya Bu Herawati dari Subang. Ya, Gini Kak, setelah saya mengikuti 3 malam ke Zoom, Alhamdulillah ya untuk jiwa hati saya merasa tenang. Cuman, nah dalam untuk bisnisnya itu kemarin itu saya kurang ini karena mungkin sayanya kurang connect apa gimana, mohon penjelasannya Kak. oke. Alhamdulillah ya Kak Lilis, ketika mempraktekkan ilmu eh, DKR-nya, Kakak mendapatkan ketenangan ya. Itu Iya, berarti satu keajaiban yang pertama sudah Kakak dapatkan. Karena Alhamdulillah. keajaiban itu nanti akan datang ketika kita itu sudah dalam kondisi tenang, bahagia, ya, dia akan hadir dalam kehidupan kita. Itu ya Kak Iya, ya. iya, Untuk bisnisnya, jadi gini Kak, bisnis ini hanya pilihan. Sekali lagi, guru kita tadi malam juga sudah menjelaskan gitu ya Kak ya, bahwa di sini tidak memaksa siapapun. iya. Tetapi yang perlu dipahami kakak-kakak di sini begini. Saya tanya sama Kak Lilis sekarang. Kak Lilis selama ini apakah kakak pernah berdoa sama Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan ilmu DKR, pertemukan saya dengan Pak Harun, pertemukan saya dengan bisnis syariah Armina Daily? Pernah berdoa seperti itu? Belum pernah. Belum pernah. Doa kakak selama ini apa, Kak? Waktu sebelum ketemu dengan ini, dengan DKR sebelum pernah, tapi setelah saya selalu berdoa seperti itu. Mungkin kita bisa bertemu secara offline gitu ya, banyak gitu. Kalau di online kan terbatas ya Kak. Kalau di online, di offline mungkin kita mungkin secara curhat kepribadian, secara curhat untuk perekonomian segala macam mungkin bisa ya Kak. Tapi Ya, eh, kalau di online kan terbatas ya Kak. Saya berdoa ingin sekali bertemu dengan kakak senior-senior yang sudah mungkin sangat memahami ya. ilmu Baik, DKI ini gitu Kak. baik Kak Lilis. Jadi yang jelas Kak Lilis gak pernah berdoa seperti yang saya sebutkan tadi ya. Saya tanya kembali, apa tujuan Kak Lilis waktu itu masuk di grup ini? Saya ingin merubah kehidupan saya karena saya seorang honorer ya, yang Hmm, gajinya seberapa di PAUD daerah Cianjur itu honorer hmm, itu tidak semua guru mendapatkan gaji. hmm. Gaji itu cuma pendapatan itu sangat minim. Apalagi saya seorang single parent yang harus menjadi ibu dan ayah gitu ya Kak. Baik. Sudah saya bisa saya tangkap Kak ya, maksudnya berarti intinya yang masuk di grup ini semuanya itu punya permasalahan, ya kan? Ya, Kemudian ingin mendapatkan perubahan kehidupan, perubahan rezeki, itu sudah pasti. Nah, iya, sekarang begini, kalau kita eh, ikuti alurnya Allah, gini Kak ya, cara Allah menjawab doa kakak, itu Allah itu ngasih perantara, Kak. Diturunkan iya. sebuah perantara atau wasilah. Nah, Allah itu nggak bisa jawab doa kita tuh langsung kayak kita ini siapa? Kita kan manusia pendosa ya, masih banyak Hmm, dosa-dosa. Dan iya dosa Pak. itulah yang sebenarnya menjadi penghalang rezeki kita selama ini. Itu. Iya, Nah, dari situ ya kita bukan nabi, bukan rasul yang ketika memang butuh jawaban Allah kasih wahyu gitu ya. Tapi karena kita manusia biasa, Allah itu ngasih cara menjawab doa kita itu butuh perantara. Nah, yakinilah pertemuan kakak dengan kami, pertemuan kakak dengan DKR, pertemuan kakak dengan Pak Haji Harun, dengan komunitas ini, bisnis ini, apakah itu kebetulan? mungkin ini salah satu mujizat Menurut terangkat kakak itu kebetulan atau sudah atas izinnya Allah, Kak? atas izinnya Allah mungkin ya, kayak Nah, atas betul izin Allah sekali. karena Jadi tidak ada di dunia ini yang perlu kakak-kakak semua pahami. Di dunia ini nggak ada satupun kejadian yang bersifat kebetulan.
Kebetulan itu benar-benar jauhkan dari pikiran kita. Tidak ada satupun kejadian yang bersifat kebetulan. Karena daun jatuh aja, di mana dia jatuh, kapan dia jatuh, di mana tempatnya, itu sudah Allah yang ngatur. Apalagi pertemuan kita, kehidupan manusia, itu sudah Allah atur. Yakinilah sekarang yang perlu ditanamkan adalah inilah cara Allah yang menjawab doa kakak selama ini. Allah Iya. itu mau menjawab doa kakak itu butuh perantara. Perantaranya adalah kenapa kira-kira Allah pertemuan kakak dengan DKR? DKR itu ilmu apa sih Kak Lilis? Ya kan dulu kan saya kurang mengerti ya apa itu DKR. Hmm, Ternyata kita ini dikejar rezeki gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan gitu ya. Saya berdoa apa yang dilihat di Zoom, didengarkan di Zoom, saya terjadi pada Kak Lilis juga ya. ya Nah, harapannya itu. Jadi memang benar DKR itu adalah ilmu bagaimana kita dikejar rezeki. Kalau saat ini mungkin kita capek mengejar rezeki. Iya apa iya? betul. Mengejar rezeki itu capek, mengejar tuh capek. Lebih baik kita paling enak kalau dikejar, ya kan? Tapi bagaimana menjadikan diri Ya kita justru ini agar bisa menjadi dikejar rezeki itu yang perlu dipahami. ya. Bagaimana caranya dikejar rezeki? Nah, rezeki itu sekali lagi sifatnya bersih, suci, mulia. Maka dia pun juga akan nempel, akan menghadiri orang-orang yang memiliki sifat seperti rezeki tadi. Nah, sifat di mana wadah rezeki kita sehingga rezekinya itu bisa masuk? Yaitu diterangkan di kelas 1 tentang ilmu takaran rezeki, yaitu ada ilmu HPS. Hati, pikiran, sikap. Inilah wadah rezekinya kita. Inilah tempat rezeki kita. Maka perbaiki dulu yang 90% ini. HPS. Hatinya dibersihkan, ya makanya jauhkan dari segala macam AIDS, angkuh, iri, dengki, dongkol, dendam, semuanya amarah. Diterapi semuanya sama guru kita. Cara membersihkan hati tidak bisa dicuci pakai mesin cuci. Ya, tetapi harus dilakukan terapi secara terus-menerus sampai benar-benar netral. Kita maafkan orang-orang yang mendolimi kita, menipu kita, intinya menyakiti kita. Kita benar-benar maafkan. Nanti Iya. kalau hati kita udah bersih, bisa memaafkan, bisa ikhlas dengan semua ketetapan Allah, kita ini kenapa hidup kita semakin ada masalah, masalah, masalah di masalah? Karena kita nggak ikhlas dengan ketetapan Allah. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini, Kak? Kita itu masih nggak terima. Padahal Allah itu maha sempurna. Allah membuat rencana apapun tuh maha yang terbaik. Tapi kita tidak yakin dengan Allah. Nah, maka dari itulah mungkin permasalahan demi permasalahan datang, bagian dari azab Allah ya. Iya. Permasalahan itu termasuk azab, Kak. Karena ketidakmampuan kita untuk ikhlas dengan ketetapan Allah. Dan apalagi ketidakmampuan kita mensyukuri apapun yang sebenarnya sudah Allah hadirkan. Kita ini baru bersyukur biasanya kalau mendapatkan sesuatu yang besar. Tapi Iya. lupa bagaimana Allah ngasih nikmat bernafas aja. Ya, satu nikmat aja bernafas. Ketika kakak dibangunkan, dikembalikan ruhnya, bernafas. Coba bayangkan, orang di rumah sakit bernafas butuh berapa oksigen kalau mau beli? Bisa puluhan juta. Kita gratis loh. Kita bisa kencing saja, orang bisa cuci darah, kita bisa kencing itu nikmat. Jadi kita tuh sebenarnya intinya adalah lupa. Maka DKR ini mengingatkan kembali. Syukurlah, syukurlah. Sekali lagi bersyukur. Ketika kita mampu bersyukur, Allah tambah nikmat itu. Tetapi kita ketika kita kufur nikmat, kita ingkar dengan nikmat Allah, maka yang terjadi apa? Azab Allah itu pedih. Maka hadirlah masalah demi masalah, masalah demi masalah dalam kehidupan kita silih berganti tidak pernah selesai. Maka Iya. kuncinya di DKR ini kembalilah ya untuk sis tadi. Ganti dengan sis sekarang. Syukur, ikhlas, sabar. Hati yang tadi kotor itu harus dibersihkan terus dengan 3 terapi DKR. Terapi ikhlas, terapi maaf, terapi syukur. Ini kalau kakak lakukan terus-menerus, kakak-kakak baru beberapa hari. Saya sudah tahunan melakukan itu. Ya, maka intinya dibersihkan kayak rumah aja lah. Kalau setiap hari nggak dibersihkan, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun, kira-kira kotor apa bersih ya? Kotor, Pak. Sama, hati kita pun juga harus dibersihkan setiap hari. Diterapi, apalagi kalau terapi ridho, terapi maaf, lakukan nggak hanya sebelum tidur. Pada saat hati kakak nggak enak, hati kakak gundah, hati kakak resah, ini rezeki nggak suka, nggak mau dia rezeki mau masuk ke kita. Maka jangan sampai jaga hati, kata guru kita.
Hati-hati dengan hatimu, hati-hati dengan prasangkamu. Pikiran kita juga dikendalikan, Kak, mulai sekarang. Pikiran yang bagaimana yang dicintai rezeki, yaitu pikiran yang senantiasa positif. Bukan pikiran yang negatif, bukan pikiran yang kotor, berprasangka negatif aja sama orang. Nyinyir aja sama orang. Itu yang menjadi penyebab rezeki. Rezeki nggak suka dengan orang yang seperti itu. Dan yang terakhir, punyalah sikap yang senantiasa memuliakan, membahagiakan orang lain. Kenapa harus seperti itu? Karena rezeki kita ini, Kak, rezekinya manusia itu ditaruh Allah di kemuliaan, kebahagiaan orang lain. Ketika kita memuliakan orang lain, membahagiakan orang lain, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, semua orang kita bahagiakan, kita muliakan, Allah turunkan rezeki yang luar biasa untuk kita. Itu intinya sebenarnya dari ilmu DKR yang kelas 1. Dan itulah yang sebenarnya menjadi perubahan diri kita. Kenapa Allah datangkan DKR untuk kita? Kata Allah, berubah dulu. Kamu mau tak ubah nasibmu kan? Kamu mau tak ubah kehidupanmu kan? Tapi kamu berubah dulu. Aku nggak mau ngubah kamu kalau kamu belum siap. Allah itu seperti itu. Makanya Allah pertemukan kakak dengan ilmu DKR ini. Berarti apa intinya? Kakak disuruh Allah berubah dulu. Ya, benar-benar ditata dulu hatinya, pikirannya, sikapnya. Udah perbaiki 3 hal itu aja. Ini komposisi bahwa prosentasenya, Kak, untuk rezeki itu 90% loh. Sedangkan Iya. kita kerja, kita ikhtiar, kita bisnis, kita yang lain-lain, itu cuma 10%. Bayangkan. Tapi orang itu lupa selama ini fokusnya pada yang 10% tadi. Mengabaikan yang 90%. Berat hidupnya kalau seperti ini. Tapi kalau sudah mengenal ilmu DKR, maka perbaiki yang 90. Maka 10 ini akan tertarik. Semudah Iya. itu sebenarnya menarik rezeki, kan. Dan Iya. untuk bisnisnya sekali lagi di sini itu adalah pilihan, gitu ya. Dan bagaimana cara bisa membesarkan wadah rezeki? Kakak sudah punya wadah rezeki yang bersih nih, ya kan? Kakak punya wadah 1 gelas nih misalnya. Kemudian kakak minta sama Allah, ya Allah, mampukan saya lunas amanah, mampukan saya bisa daftar haji, mampukan saya bisa umroh, mampukan bla 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 bla. Doanya kakak banyak. Kakak mintanya segalon. Allah kasih. Tapi wadah kakak kecil 1 gelas. Apa yang terjadi? Tumpah. Tumpah. Yang kakak dapatkan seberapa? Iya. Yang sisanya. Ya 1 gelas aja. Oh, takaran kakak kecil. Nah, bagaimana kata guru kami biar rezeki kita itu besar, biar yang kita dapat juga besar. Kenapa ada orang yang dapat banyak, ada yang dapat sedang, kita kok dapatnya sedikit, bahkan ada yang nggak dapat sama sekali. Itu tergantung wadah rezekinya tadi. Seberapa ukurannya, semakin kecil wadah rezekinya, maka rezekinya ya kecil. Tapi kalau direnggangkan, diluaskan wadah rezekinya, maka rezekinya juga besar. Bagaimana cara membesarkan ini bisa nggak? Bisa. Caranya bagaimana? Hijrah pertemanan. Harus hijrah pertemanan. Karena temanmu menentukan nasibmu, temanmu menentukan rezekimu, kata guru kita. Dan itu benar loh, Kak. Saya juga sama kayak kakak, saya guru swasta di sebuah madrasah. Itu kalau di guru swasta itu gajinya nggak ada yang lebih dari 5 juta itu, sampai pimpinan aja nggak ada. Ya pantas saya 17 tahun jadi guru, ya gaji saya ya segitu-gitu aja. 1 koma aja dari dulu. Tetapi ketika saya hijrah di komunitas yang dibimbing oleh Abah Harun, di komunitas miliarder berkah, saya hijrah pertemanan dengan orang sukses, saya hijrah dengan orang-orang yang plafon rezekinya sudah miliaran, ternyata ketarik saya di sini, kan. Saya bisa bergaji sampai dapat uang 200 juta, sampai saya bisa dapat reward, saya bisa keluar negeri. Itu semua karena saya punya teman-teman yang luar biasa. Saya punya guru yang hebat di sini, yang membimbing saya, mengarahkan saya, bagaikan GPS dalam kehidupan saya. Jadi saya bisa berubah seperti ini dengan yang tadi video profil saya itu semuanya karena saya punya guru yang membimbing saya. Gitu. Karena saya hijrah di komunitas orang-orang yang luar biasa. Saya ingin ke Baitullah, saya hijrah di komunitas ini. Abah Harun sudah puluhan kali bisa ke Tanah Suci, bisa haji plus. Kalau saya ingin lunas amanah, saya hijrah di komunitas ini karena Abah Harun sudah terbukti lunas amanahnya miliaran. Saya yang ratusan pasti selesai. Karena semua ada ilmunya, ada caranya. Dan itu tidak diberikan di kelas DKR, Kak. DKR itu hanya sebatas pengantar saja. Bagi Iya. kakak-kakak, sekali lagi ini pilihan, tidak paksaan. Hidup itu pilihan kita. Mau dibawa kemana itu terserah kakak-kakak semuanya. Ya, sekali lagi kami tidak memaksa. Kami masuk di komunitas ini karena kami menyadari bahwa ini datangnya dari Allah.
Sekali lagi tadi nggak ada yang kebetulan, Kak. Allah yang mendatangkan semuanya, saya juga nggak minta, tetapi Allah yang menghadirkan. Dan kami yakini ketika segala sesuatu itu datangnya dari Allah, itu pasti yang terbaik untuk kita. Tinggal kita ini mampu merespon itu atau tidak. Kita mampu berpikir positif atau pikiran kita malah negatif. Kalau saya, teman-teman yang hijrah di sini, berarti orang-orang yang senantiasa berpikir positif. Meyakini bahwa ini datangnya dari Allah, dan pasti ini yang terbaik untuk saya dan teman-teman yang lain. Allah itu nggak mungkin salah rencana. Allah punya maksud kenapa kakak dihadirkan ini. Allah sudah persiapkan semuanya. Di perjalanan kakak berubah nanti, Allah akan hadirkan keajaiban. Allah hadirkan Amin. pertolongan. Allah pasti bisa lunaskan amanah, bisa. Ada Amin. ilmunya semuanya, Kak. Gitu. Jadi jadikan bisnis ini, Armina Daily, bisnis peluang syariah ini kendaraan kita. Ini wasilah yang memang Allah turunkan untuk kita. Siapa tahu dengan menjalankan ini loh, kata Allah. Bisnis yang mudah sekali secara online, nggak mengganggu aktivitas, nggak harus menghantar kakak-kakak harus meluangkan waktu khusus, harus pergi kemana, harus offline dan sebagainya. Enggak, cukup di rumah. Saat ini kakak di rumah, saya juga di rumah. Ya, tapi kami bisa silaturahmi. Inilah luar biasanya ketika Allah kehadirkan COVID itu. Ternyata membawa keberkahan untuk silaturahmi secara online. Kami dulu offline, Kak. Luar biasa susahnya offline itu. Hanya bisa dari satu kota ke kota yang lain. Tapi sekarang bisa sampai mancanegara. Itu luar biasanya. Dan di sini kami tidak sebatas menjalankan bisnis adalah uang, bukan. Komunitas kami adalah menghantarkan semua mitranya bisa hadir ke Tanah Suci. Karena Amin. apa? Pemilik Armina Daily ini adalah pemilik biro umroh haji terbesar nomor satu di Indonesia, yaitu Armina Reka Perdana. Jadi tidak mungkin peluang usaha syariah ini dibuat sebagai usaha yang ecek-ecek, Kak. Armina Daily memang masih berusia 6 tahun, tetapi Armina Reka Perdana, pemilik perusahaan ini, itu sudah berusia 34 tahun. Kira-kira sudah profesional apa belum ya? Ya udah. Sudah mantap, sudah semuanya manajemennya. Lah kita ini bisnisnya syariah, Kak. Tidak banyak, Kak. Kakak kalau mau cek di Dewan Syariah Nasional MUI atau kakak googling aja ya, itu nggak banyak loh, Kak, yang bisnis yang berlabel syariah dan bersyariah. Cuma 10 perusahaan. Salah satunya adalah Armina Daily ini. Secara sistem bagi hasil, produk, semuanya sudah disertifikasi secara syariah oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Dan yakinilah Kak Lilis, ketika Kak Lilis hijrah di sini, tidak semata-mata kita kejar dunia, tapi kita balik. Kita kejar akhirat, maka dunia dapat. Tapi kalau kita kejar dunia, akhirat belum tentu kita dapatkan. Itu. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban Allah ya Kak Lilis atas doa Kak Lilis selama ini. Allah menjawab wasilah kakak dipertemukan dengan ilmu DKR, dipertemukan dengan guru besar kami yang siap membimbing kakak ya, siap membersamai kita setiap hari nanti ketika kakak memang sudah bergabung di komunitas kami. Itu. Jadi memang pintu masuknya adalah melalui bisnis syariah Armina Daily ini. Tidak semata-mata bisnis sekali lagi ya, tetapi ketika kita masuk di sini banyak yang tiba-tiba lunas amanahnya, hanya dalam 6 bulan bisa hadir ke Tanah Suci. Itu semuanya keajaiban. Banyak sebenarnya yang mitra-mitra kami itu gak nyangka gitu loh. Kami dulu masuk ke sini tuh pengen lunas amanah, tapi ternyata Allah bawa ke Baitullah dulu. Kami pengen lunas amanah, ternyata Allah lunaskan dengan cara Allah Maha bisa memberikan rezeki dari pintu yang manapun, meskipun belum dari pintu Armina Daily-nya. Jadi jangan dianggap bahwa ini adalah bisnis sekedar bisnis. Tapi di Iya. sini kita itu benar-benar dibimbing dunia akhiratnya kan. Iya. Makanya di sini tuh Masya Allah banyak keberkahan. Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang lain, Allah Maha Bisa. Ketika Allah sudah ridho, ibaratnya gini, kakak berdoa, Allah jawab doa kakak. Oke, waktunya aku jawab. Tapi aku ingin kamu berubah dulu ya. Aku ingin kamu masuk komunitas ini. Aku ingin kamu berubah dulu. Aku ingin kamu dibimbing sama Pak Harun. Allah tuh kalau mau dibahasakan seperti itu aja sebenarnya. Nanti Iya. kamu tak selesaikan masalah-masalah. Seperti itu aja. Jadi cara Iya. Allah menjawab itu kalau dirunut gitu ya, eh, runtutannya gitu. Oh, ternyata seperti itu ya. Karena saya bisa flashback gitu kan. Bagaimana saya yang 7 tahun, 6 tahun yang lalu itu bagaimana nasib saya gitu. Tapi ketika memang ini saya respon waktu itu ya Allah, Bismillah, saya terima.
apa yang engkau hadirkan dalam hidup saya. Saya nggak minta engkau pertemukan saya dengan Pak Harun. Saya nggak minta engkau pertemukan saya dengan DKR. Saya nggak minta engkau pertemukan dengan Armina Dewi. Tapi engkau yang menghadirkan. Saya yakin ya Allah ini adalah jawaban atas doa-doa saya selama ini yang engkau jawab wasilah dari komunitas ini. Ternyata benar Kak. Setiap tahun saya bisa hadir ke Baitullah. Saya bisa ini, saya bisa semua seperti di profil saya itu semuanya nyata. Masya Allah. Itu karena keberkahan. Sekali lagi hasil dari saya merespon apa yang Allah hadirkan. Kakak saya tanya, merespon positif itu gratis apa bayar? Gratis, Kak. Gratis. Merespon negatif, gratis apa bayar? Merespon negatif maksudnya gimana, Kak? Debat menolak. Udah aku nggak mau ini, nggak itu. Udah, ini kayaknya bisa tipu itu. Itu kan menolak. Bagian dari Allah sudah hadirkan tapi ditolak. Gitu. Gratis apa bayar? Gratis juga kan? Oh iya, gratis. Kakak mau respon negatif, kakak mau respon positif, itu nggak bayar, gratis, terserah kakak, ya. Tapi yang berhasil di sini adalah orang-orang yang merespon positif. Ketika hidup kita itu direspon positif, apapun permasalahannya, kata guru kita, semuanya akan menjadi keberkahan ketika kita respon dengan positif. Tapi ketika kita respon negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Hidup kita nggak kemana-mana, nggak akan ada apa-apa, nggak akan ada perubahan apapun dalam hidup kita. Maka ketika Allah memang menyuruh kita berubah, berubahlah. Ambil itu sebagai momentum. Ambil sebagai itu titik baliknya kakak mau diubah kehidupannya sama Allah. Itu sebenarnya Kak. Ya, kalau kami ini bisa, kakak-kakak yang testimoni semuanya di sini itu sudah banyak mendapatkan keberkahan dan yakin pasti bisa. Karena Allah itu maha bisa. Dan Allah sekali lagi sesuai prasangka hambanya. Kakak berprasangka yakin bisa, kakak berprasangka pasti bisa, maka itulah yang terjadi. Kakak berprasangka positif, kata Allah, oke, itu positif. Tapi kalau kakak berprasangka negatif, kata Allah juga oke. Kamu udah berdoa, aku ini mau menjawab doamu. Lah sekarang mau kamu terima atau kamu tolak? Itu aja sebenarnya pilihannya, Kak. Ya, Iya. kalau kamu tolak, kata Allah, ya sudah, aku kan sudah hadirkan. Kamu kan nggak minta, tapi aku memang sengaja yang menghadirkan, kata Allah itu. Jadi nggak ada yang kebetulan. Dan sekali lagi Allah di dalam Al-Quran juga berjanji bahwa saya, Allah, aku sesungguhnya tidak akan mengubah nasib hambaku ketika hambaku sendiri tidak mau melakukan perubahan dirinya sendiri dulu. Jadi jangan tunggu Allah mengubah kita selagi kita tidak mengubah diri kita sendiri dulu. Ubah Iya. dirimu, tak ubah nasibmu, kata Allah. Jadi Insya- hati-hati benar-benar dengan hati kita, pikiran kita, dan sikap kita itu yang sangat-sangat menentukan rezeki kita maupun nasib kita, Kak. Jadi tinggal kakak respon positif atau kakak respon negatif yang sama-sama gratis, tidak bayar. Ya, nanti kalau kakak sekolah dimanapun yang namanya sekolah, kita nanti ada kampus miliardernya, Kak. Alhamdulillah saya juga sebagai salah satu dosennya di sini di dosen kampus miliarder. Nanti akan membersamai kakak-kakak ya di kuliahnya. Kita ada kuliah pagi juga ada kuliah malam, kuliah sore. Dan itu pun semuanya online, tidak kemana-mana. Saya tidak kehilangan biaya, tenaga, waktu, harus pamit anak. Saya ini di kamar, saya ini sama anak-anak. Jadi itu nikmatnya berbisnis di sini, Masya Allah, gitu loh. Allah sudah hadirkan yang terbaik, kenapa kita tolak? Allah sudah hadirkan yang syariah, berkahnya sudah jelas dunia akhirat, kenapa kita tolak? Berarti ada yang salah dengan kita. Ya, kalau kita menolak berarti ada yang salah. Berarti ada yang nggak baik-baik saja dalam diri kita. Maka responlah positif, insya Allah. Kami siap membersamai, kita berproses bersama, kita melakukan perubahan HPS secara berjamaah, bayangkan. Kalau kakak berubah sendiri bisa nggak? Bisa, nggak apa-apa. Tapi saya jauh lebih menyukai, karena Allah juga menyukai yang berjamaah, Kak. Contoh iya. nih, kakak sholat jamaah dengan kakak sholat sendiri, pahalanya besar mana? Besar berjamaah. Berjamaah dikasih 27 derajat, tapi Iya. sendiri dikasih cuma 1 derajat. Ya memang Allah lebih cepat mengabulkan doa yang berjamaah. Makanya ketika kita berubah di sini, berubahnya secara berjamaah, Kak. Setiap hari kita ada ngaji bersama paginya, bayangkan.
kita ngaji waqiah, kita bersolawat bersama, kita berdoa bersama, diaminkan lebih dari 100 orang setiap hari. Coba kalau kakak ngundang di rumah, ngundang tetangga 10 aja sulit loh setiap hari. Tapi Iya, kita setiap hari itu 190 yang hadir. Di tim kita kecil. Tapi kalau nanti berjamaah di yang besar, tim besar, itu bisa sampai ribuan loh. 1K setiap sekali Zoom. Bayangkan sebanyak apa orang 1.000 itu kalau dikumpulkan di lapangan gitu. Banyak apa banyak banget. Dan banyak ketika banget. satu orang dikabulkan doanya, Kak, ini dapat berkahnya semua loh. Makanya saya meyakini kehidupan saya itu karena keberkahan dari adanya komunitas ini. Allah Iya, ridho dari situ. Ketika Allah udah ridho, Kak, dengan langkah kita, apa sih yang gak Allah kasih untuk kita? Apa sih doa yang gak Allah akan kabulkan untuk kita? Maka carilah ridhonya Allah bersama komunitas yang benar-benar luar biasa ini. Ya, penuh dengan keberkahan, penuh dengan doa, penuh dengan support, saling menguatkan, saling mendoakan di sini. Bukan kumpulan orang-orang berduit di sini. Kumpulan orang-orang bermasalah, kumpulan orang-orang ditipu, kumpulan orang-orang yang dinolkan sama Allah hidupnya. Tapi kami mau berubah. Kami tidak menerima begitu saja. Kami bisa mengubah nasib kami dengan kami berani mengambil keputusan besar dalam kehidupan kami. Jadi mungkin banyak bisnis di luar sana, tetapi tidak memberikan ilmu-ilmu yang bagaimana kita itu memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan keluarga, manusia, dan alam semesta. Disinilah Armina Daily menyediakan komunitas seluar biasa itu, Pak. Gitu. Mungkin bisa terjawab iya. ya, Kak Lilis? Iya, terima kasih Kak atas penjelasannya. Sama-sama. Bisa dilanjut, Kak Ena? Kak Lili. Ini ada Kak Alima, ini Kak Alima alumni atau Kak Alima peserta baru? Coba saya buka mic-nya. Kak Alima, ini mau bertanya atau raise hand? Atau hanya absen aja? Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kak, belum nggak bisa buka kamera lagi. Udah waktunya kerja saya. Oke, Iya, Kak, saya siap. mau bertanya. Kak Alima peserta baru apa Ya, alumni? baru, Kak. Peserta Oke, baru. apa yang Baru 1 dikatakan bulan nama gabung. dan kotanya, konsultannya siapa? Iya, nama saya Halima dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Konsultan saya Pak Sukan. Bapak Sukan. Oh, Kak Alima sudah ini ya, sudah alumni, sudah mitra. Saya dahulukan Oh, yang sudah ya, Kak. alumni dulu ya, Kak, Iya. yang baru dulu ya, Kak ya. Oh, iya ya, Kak. Iya ya, Kak. Makasih, Kak. Oke, kakak-kakak yang lain mungkin banyak pertanyaan di kolom komentar kayaknya Kak Ena bisa dibantu bacakan karena waktunya juga sudah mepet ya. Baik Bunda, sini ada pertanyaan dari di kolom komentar. Ini dari eh, Kak Putra Cuanki. Ini mohon maaf kalau tanya cara agar supaya tahu ikut DKR rezeki ini. Bagaimana ini maksudnya ya Kak ya? Mungkin Kakak bisa resen supaya bisa Siapa tidak namanya? Siapa? Coba Putra, saya cari. Siapa Kak Ena? Putra Cuanki. Putra. Ya, Oke, saya buka Kak Putra ya, mic-nya ya. Nggak apa-apa misalnya kalau ada uzur untuk tidak buka kamera, tapi saya coba untuk komunikasi ya. Karena kalau komunikasi kita enak. Nanti ada, oh kayaknya udah nggak ada ini namanya Kak. oke baik Bunda. Nanti Kita kita lanjutnya jawab orangnya juga nggak ada. Mungkin yang lain lagi ada. ada Kak Juriati, Kota Baru. Kak Juliati. Kota Baru ya, Juriati, Kota Baru. Juliati. Juriati. Oh, Zuriati. Oke, Zuriati, Kota Baru. Kak Zuriati bisa dibuka mic-nya. Pertanyaannya apa Kak Ena? Ini pertanyaannya, saya setelah ketemu dengan Pak Hakim jadi mau lanjut dan jiwanya tenang. Saya belum mengerti bagaimana cara ikut bisnis di sini, bagaimana caranya supaya kita ikut bisnis dan apa yang harus ini ya, apa harus transfer dulu uang atau mulai ikut mitra? Seperti itu, Bunda. Kak Zuriati bisa buka mic-nya. Saya sudah tekan dari sini. Kakak bisa tekan
tombol mic-nya kakak dibuka, walaupun kamera nggak dibuka nggak apa-apa kak. Kak Juriati mungkin lebih enak bicara langsung ya Ini, Kak. silakan dibuka mic-nya kak. Kameranya sudah dibuka Kak Zuri, mic-nya juga dibuka ya. Oke, sudah. Mana Sudah Kak Kak, Zuri? Kak Juriati. Malah keluar kayaknya Kak. Oh Baik, ada ya. Kak. Cuma Kak mic-nya belum dinyalakan ini. Kak Zuri, silakan dibuka mic-nya, nggak apa-apa nggak buka kameranya. Oke, sudah dibuka Kak mic-nya, betul? Sudah ya. Oke. Kak Zuriati, ini mitra Ya, peserta baru apa alumni? baru. Peserta Baru. baru. Siapa konsultannya Kakak? Kak Eci. Enci. Kak, siapa? Enci apa? Eci. Iya. Dari kota mana? Dari mana ya? Lupa aku. Oke, Baru anu. pertanyaannya apa Kak? Pertanyaannya? Jadi apa? Saya kan baru ikut ya hari Senin. Tapi saya Mhm. sudah banyak perubahan gitu. Alhamdulillah. Sudah sholat tahajud setiap malam. Iya kan? Terus Terus pertanyaannya langsung to the pertanyaan point saya, aja. pertanyaan saya tuh gimana ya cara bisnisnya tuh? Saya itu kan sekarang belum punya uang. Nanti kalau sudah punya uang, maksud saya baru ikut mitra. Terus Oke. dari Hmm? dari ikut apa namanya itu transfer uang itu, saya itu tidak diwajibkan jualan ya, cuman ikut aja di situ. Terus obatnya datang, bisa saya pakai. Terus gimana seterusnya, Mbak? Oke, jadi begini saya jelaskan secara garis besarnya ya Kak ya. Sama sebenarnya mungkin kondisi kakak dengan saya waktu itu, saya juga nggak punya modal, nggak punya uang, tetapi saya hanya punya keyakinan Kak waktu itu. Ya, Allah titipkan keyakinan di hati saya yang sangat kuat bahwa sekali lagi saya berpikir tidak ada yang kebetulan dan saya yakini ini mungkin inilah jawaban Allah atas doa-doa saya selama ini. Kalau saya Iya, melihat alumni-alumni, kalau mereka-mereka aja bisa, saya juga pasti bisa. Kenapa? Karena saya punya Tuhan yang sama dengan mereka-mereka. Saya punya Allah, gitu. Akhirnya saya itu memberanikan diri sampai uang itu aja ibarat kakak tahu Abah Harun gitu ya. Untuk bisa menjadi sukses saat ini tuh beliaunya juga waktu itu bahkan dililit miliaran rupiah. Uang nggak ada, tapi punya keyakinan sama dengan yang dititipkan dengan saya. Beliaunya apa yang dilakukan? Hutang, Kak. Dalam arti saya tidak, kita tidak mengajari untuk hutang, tetapi di sini adalah mindset kita. Selama kita ini sungguh-sungguh mau berubah, tunjukkan di Allah. Di hadapan Allah tunjukkan. Ketika kita memang hutang bukan untuk gaya hidup, hutang bukan untuk apa namanya untuk konsumtif, tapi kita benar-benar Bismillah ini bagian dari ikhtiar kita. Mudah-mudahan niatkan untuk Allah ya. Dengan bisnis ini mudah-mudahan saya bisa dihadirkan Allah ke tanah suci, bisa menyempurnakan rukun Islam kelima saya bisa haji, saya bisa umroh. Kalau semuanya diniatkan untuk Allah, Allah pasti ganti, Allah pasti mudahkan. Itulah yang dilakukan guru kami, itulah yang saya lakukan dan teman-teman semua lakukan. Saya pun waktu itu juga nggak punya uang, tapi punya keyakinan. Akhirnya dengan niat kuat, Allah berikan cara. Walaupun rezekinya mungkin masih saya waktu itu pinjam. Tapi Allah melihat mana kesungguhanmu. Ketika kamu ingin aku ubah, mana niat? Katanya kamu niat, tapi mana actionmu? Ya kan? Akhirnya apa? Saya pinjam, nggak apa, pinjam untuk Allah saya. Untuk dunia aja saya berani pinjam. Untuk masalah duniawi saya berani pinjam, berani ngutang. Kenapa untuk Allah saya nggak berani? Itu yang ada di pikiran saya. Karena semuanya saya niatkan untuk Allah. Saya niatkan untuk mengubah kehidupan keluarga saya niatkan untuk memuliakan orang tua saya, semuanya Allah mudahkan. Dilunaskan semuanya pinjaman-pinjaman saya sama Allah. Allah itu hanya menguji kita. Kamu punya niat kuat, mana buktinya? Mana wujudnya? Kamu aja juga nggak berani daftar, nggak berani berubah berarti. Itu aja sebenarnya. Nah, ketika kakak-kakak memang nggak ada modal, belum ada modal, sedekahlah terus.
nanti Allah akan ganti sedekah itu dengan luar biasa. Ketika sedekah subuh minta, berbisik sama Allah secara terus-menerus, praktekkan ilmu DKR-nya, minta Allah datangkan keajaiban, minta Allah datangkan rezeki. Allah itu maha mendengar, maha mengabulkan doa-doa kita kok. Tinggal kamu mau berdoa, aku kabulkan. Semudah itu sebenarnya. Libatkan Allah. Allah itu ada 24 jam bersama kita, Kak. Sesering mungkin berbisik sama Allah. Ya, Allah itu dekat banget dengan kita. Kitalah yang nggak pernah merasa dekat dengan Allah. Padahal Allah sangat dekat dengan kita dan maha mendengar, maha mengabulkan doa kita. Saya pun juga seperti itu. Akhirnya dengan wasilah saya memberanikan diri dan membuktikan ini loh ya Allah, saya nggak punya uang, tapi saya punya niat yang kuat, datangkan rezeki untuk saya, Allah selesaikan semuanya. Kunci niat minimal Kak, ya. Kakak punya dana berapa saat ini titipkan ke konsultan kakak. Ini adalah wujud bagaimana saya sungguh-sungguh di sini. Saya ingin berubah di sini, ya. Jadi jangan hanya sekedar niat. Niat itu akan hilang sehari, 2 hari, sejam, 2 jam bisa hilang. Tapi ketika udah dikunci niatnya, maka itu akan niat inilah yang menjadikan kita sudah nyiapkan wadah rezeki. Karena rezeki itu Allah kirim sesuai dengan kebutuhan kita, Kak. Bukan keinginan kita. Maka buat butuh. Ya Allah, saya butuh. Saya ingin masuk komunitas ini. Saya ingin berubah berjamaah di sini. Saya ingin apa? Saya ingin apa? Sampaikan sama Allah. Berarti kata Allah, kamu butuh ya. Tak kirim rezekinya. Tapi kalau kakak nggak berani, saya cuma ingin kok ingin. Mana buktinya? Wadahnya aja belum kakak siapkan. Gimana Allah ngasih rezekinya? Gitu. Jadi kunci niatnya itu bagian dari kakak akan menarik rezeki Allah selanjutnya. Gitu ya kak ya. Kakak kunci aja, punya dana berapa, titipkan. Nanti kakak bisa masuk di sini, kakak belajar di sini. Sekali lagi di Armina Daily pun juga ada beberapa pilihan, Kak. Jadi ada 3 pilihan ketika kakak sudah bermitra dengan Armina Daily, kakak-kakak itu bisa jadi pemakai. Kalau memang nggak mau jualan, nggak mau bisnisnya, nggak mau dapat untung banyak, nggak mau hidupnya serba berkelimpahan, ya nggak apa-apa. Mungkin kakak memang sudah nggak butuh rezeki itu, kakak masuk komunitas jadi pemakai aja. Yang penting masuk komunitas, kakak nanti di situ dapat banyak ilmu, ya, dapat banyak teman, banyak dapat saudara. Intinya nggak ada ruginya gitu ya. Kakak masuk komunitas ini, kemudian kakak apa namanya bisa pilih yang kedua reseller. Nah, reseller itu bagi kakak-kakak memang yang punya hobi jualan, punya jiwa berjualan. Ingat, Rasulullah itu bukan pegawai loh Kak ya. Rasulullah itu pedagang, Rasulullah itu pebisnis. Jadi jangan alergi dengan yang namanya berjualan atau berbisnis, berdagang. Saya aja ini malunya luar biasa. Saya masih ngemploy. Terus yang saya tiru selama ini siapa? Rasul saya, Khadijah, ya Siti Khadijah, itu semuanya adalah pengusaha. Masa kita nggak mau jadi pengusaha, nggak mau jadi pedagang? Sunnah Rasul ini kan, ya. Bahkan 10 pintu rezeki, 9-nya itu adalah dari pintu perdagangan. Maka banyak keberkahan perdagangan itu. Dan yang ketiga adalah dengan pebisnis seperti saya, Pak Harun. Pak Harun, teman-teman di sini semuanya menjadi pebisnis syariah Armina Daily. Cukup dengan online, ya, cukup dengan kita siar ilmu DKR, semuanya akan produk kita itu tidak lagi kita menjual, tapi semuanya akan terjual dengan caranya Allah, dengan cara closingnya Allah. Itu luar biasanya di sini. Ya, makanya sekali lagi Armina Daily bukan bisnis sebatas bisnis. Ya, maka Armina Daily itu memberikan kesempatan peluang yang luar biasa bagi kakak-kakak yang benar-benar ingin mengubah kehidupannya, ingin mengubah rezekinya, sudah Allah datangkan, tinggal kakak terima atau kakak tolak. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti ilmunya ketika kakak udah masuk sudah pasti dapat bimbingannya, dapat kakak dikeluarkan dari grup ini, dimasukkan grup bimbingan lanjutan. Nah, grupnya selanjutnya ini akan kami bubarkan. Tinggal pilihan sekarang kakak putuskan mau masuk kelas lanjutan atau kakak sudah sampai di sini, itu semuanya pilihan. Ya, bagi yang mau masuk silakan hubungi konsultan pendamping kakak masing-masing, minta formulir pendaftaran, anggap itu proposal kehidupan kakak, tanda tangani, ajukan sama Allah. Mudah-mudahan ini adalah jawaban atas doa Allah selama ini. Mudah-mudahan wasilah Armina Daily, wasilah komunitas Milad Berkah ini, Allah selesaikan semua masalah-masalah kakak dengan cara Allah, dengan cara yang ajaib. Mungkin itu dulu Kak Ena ya, mohon maaf karena benar-benar sudah waktunya saya harus berangkat ya, karena sudah lebih dari 2:30. Mohon maaf lahir batin kakak-kakak semuanya. Sekali lagi, tidak akan ada perubahan dalam kehidupan kita selama kita tidak memberanikan diri untuk mengambil keputusan besar dalam hidup kita. Ini bukan tentang kami, ini tentang Anda dan kehidupan Anda.
mau kakak bawa kemana kehidupan Anda, itu semuanya terserah kakak. Berubahlah bersama kami ya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sukses, sehat, kaya, dan berkah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eli sudah memberikan ilmu untuk kita semua. Mungkin ini Bunda sebelum ini bisa kasih kontak nomor handphone Bunda atau bagaimana Bunda? Mohon Gimana Kak Ena? mungkin ada yang masih bertanya, cuman belum ada waktunya sudah. Nah ini mepet. Oh Bisa iya. nomor Bagi kakak-kakak yang memang mau konsultasi, karena memang kita sudah terbatas waktunya, saya persilakan kakak-kakak hubungi nomor saya ya, 0821 3105 3748 ya, 0821 3105 3748, atau bisa hubungi konsultan pendamping kakak ya, minta nomor HP saya boleh. Nanti dengan telepon, dengan kita bareng-bareng telepon tidak apa-apa ya. Saya bisa aja di perjalanan pun bisa sambil teleponan tidak masalah. Ya, tapi kalau Zoom ini mungkin saya akhiri sampai di sini dulu. Mungkin itu ya Kak Ena ya. Mohon maaf lahir batin semuanya. Sukses sehat berkah untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa dalam Zoom kali ini untuk review pemantapan ilmu dahsyatnya. Terima kasih kakak-kakak semua yang sudah hadir di Zoom pada siang hari ini. Nah, sekali lagi saya ingatkan, putusan ada di tangan kakak, dan keputusan kakak hari ini akan menentukan kehidupan kakak 3-5 tahun yang akan. Segera hubungin konsultan pendamping kakak. Isi formulirnya dan pastikan keberkahan perubahan hidup akan ini 3-5 tahun. Baik, saya Ena dari Kota Bogor. Mohon maaf lahir batin apabila ada yang kurang kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.